Ada sebuah kisah yang jarang diceritakan. Kisah tentang seorang santri yang tidak disukai, tidak dihormati, dan bahkan hampir dikeluarkan dari pesantren karena kenakalannya. Ia adalah anak yang keras kepala, suka melawan, dan tidak pernah peduli pada masa depannya. Bahkan keluarganya sendiri sudah hampir menyerah. Tapi takdir berkata lain. Sebuah kejadian besar begitu menghancurkan, begitu menyakitkan, mengubah hidupnya selama-lamanya. Dan dari bocah yang paling nakal itulah lahir seorang ulama yang kelak menerangi ribuan orang. Inilah kisah yang akan membuatmu menangis. Kisah Amzar. Amzar lahir di sebuah desa kecil yang damai. Rumahnya sederhana, lantainya masih beralaskan tanah, dan di belakang rumahnya terdapat sawah luas yang selalu berbisik ketika angin bertiup. Ayahnya seorang petani biasa, ibunya seorang penjual kue keliling. Meski hidup sederhana, keluarga kecil ini hidup penuh cinta. Ayahnya sangat berharap Amzar suatu hari menjadi orang berilmu. Tetapi dari kecil, Amzar sangat berbeda. Ia lincah, cerdas, tapi sulit dikendalikan. Ia tidak suka belajar. Ia tidak suka disuruh. Ia tidak suka berada di tempat yang tenang. Jika anak-anak lain duduk tenang di madrasah, Amzar justru melompat keluar dari jendela, berlari ke sungai, atau bermain layangan berjam-jam. Guru madrasah sering datang ke rumah mengadukan kelakuannya. "Pak, Amzar tadi memanjat atap lagi." "Bu, Amzar mendorong teman-temannya sampai jatuh." Ayahnya Amzar, "Anak ini kalau tidak diarahkan sekarang, nanti besar akan sulit." Ayahnya hanya tertunduk. Ia tidak pernah memarahi Amzar dengan keras. Ia tahu anaknya punya potensi, tapi tertutup oleh sikap buruknya. "Amzar," kata ayahnya lembut, "ayah ingin kamu jadi orang baik. Jangan seperti ini terus." Tapi Amzar terlalu kecil untuk memahami cinta ayahnya. Ia hanya tertawa, lalu lari lagi. Saat masuk usia remaja, kenakalan Amzar semakin parah. Ia pernah mengikat kambing tetangga di tiang masjid, pernah melempar sandal ke musola, pernah memecahkan kaca kelas hanya karena ingin melihat suara treng terjadi secara langsung. Ia sering berkelahi, ia sering membolos, dan tidak ada yang bisa menahannya. Suatu ketika, gurunya menatapnya penuh putus asa. "Anak seperti kamu mau jadi apa nanti?" Tapi Amzar malah tersenyum nakal. Ia tidak takut pada siapapun, kecuali satu orang, ayahnya. Meski ayahnya lembut, tatapan kecewanya jauh lebih menusuk dari pukulan manapun. Tapi tetap saja Amzar tidak berubah. Suatu pagi, ayahnya pulang dari sawah dengan tubuh lemas, mulutnya pucat, nafasnya terengah-engah. Dalam beberapa hari, ayahnya tidak mampu lagi berjalan. Dokter berkata sesuatu yang membuat hati seluruh keluarga hancur. "Penyakit ini berat, sebaiknya siapkan kondisi." Sejak hari itu, ayahnya hanya bisa berbaring. Tubuhnya semakin kurus. Suara yang dulu tegas kini menjadi lirih. Disinilah hidup Amzar mulai retak. Untuk pertama kalinya, ia melihat orang yang paling ia sayangi begitu lemah. Suatu malam,
Ketika lampu rumah remang-remang, ayahnya memanggil, "Amzar, sini nak." Amzar duduk di sisi tempat tidur. Ayahnya mengangkat tangannya perlahan, menyentuh kepala Amzar yang selama ini sering membuatnya pusing. Dengan suara nyaris berbisik, ayahnya berkata, "Ayah tidak tahu berapa lama lagi Allah izinkan ayah melihat kamu. Tapi ayah punya satu harapan." Amzar menahan nafas. "Belajarlah agama nak, masuklah pesantren walau hanya sebentar. Ayah ingin melihat kamu menjadi orang baik." Air mata Amzar jatuh tanpa ia sadari. Ia belum pernah menangis di hadapan ayahnya. Tapi ya, Amzar nakal. Allah menerima siapapun yang mau kembali nak. Hati Amzar gemetar. Malam itulah kalimat ayahnya terpatri dalam jiwanya. Beberapa hari kemudian, meski berat, Amzar mengangguk. "Yah, aku mau mondok." Ayahnya tersenyum-senyum lembut yang kelak akan selalu Amzar rindukan. Dan tibalah hari keberangkatan. Ibunya menyiapkan baju, kitab, dan sedikit bekal. Namun, ketika Amzar sampai di pesantren, semuanya tidak semudah yang ia kira. Ia tetap nakal. Amzar menjadi santri paling sulit diatur. Ia tidur saat ngaji. Ia membuat gaduh saat kelas. Ia mencoret-coret kitab teman. Ia kabur saat jadwal hafalan. Ia menyelinap keluar pondok hanya untuk membeli bakso tengah malam. Ustadz pernah berkata, "Amzar, kalau begini terus, kamu akan pulang bukan sebagai santri, tapi sebagai beban keluarga." Tapi Amzar tidak gentar. Hanya satu santri yang masih mau dekat dengannya, Hasan. Santri pendiam, lembut, rajin ibadah. Hasan sering menasihati Amzar, "Kau punya masa depan, Zar. Jangan rusak sendiri." Namun Amzar tetap keras kepala. Hingga satu malam semuanya berubah. Amzar diam-diam kabur dari pesantren. Ia ingin pulang melihat ayahnya. Ia berlari menembus gelap malam, melewati sawah, jalan setapak, kebun bambu, hingga akhirnya sampai di rumah. Namun, rumah itu tidak seperti biasanya. Lampu-lampu dimatikan. Di dalam, suara bacaan Yasin terdengar lirih. Amzar langsung berlari, dan ia melihat ayah terbaring ditutup kain putih, tanpa suara, tanpa senyuman, tanpa nafas. Ayah yang selalu menasihatinya, ayah yang selalu sabar meskipun disakiti, ayah yang selalu berharap ia berubah, telah pergi. Amzar jatuh berlutut, tangannya bergetar. "Ayah!" Ia menangis sekeras-kerasnya. Ia memeluk ayahnya, mencium dahinya. Suaranya terputus-putus. "Ayah, maafkan aku. Aku terlambat. Aku bodoh, Ayah." Tangisan malam itu memecah langit. Dalam sekejap, seluruh kenakalan masa lalu terasa seperti pedang yang menusuk jantungnya. Setelah pemakaman, Amzar duduk lama di tepi rumah. Langit cerah, tetapi hatinya gelap. Ia tiba-tiba teringat kata-kata ayahnya, "Allah menerima siapapun yang mau kembali." Seakan suara itu muncul kembali di telinganya. Sejak saat itu, Amzar berjanji, "Hidupku tidak akan sia-sia lagi, Ayah. Aku akan berubah." Amzar kembali ke pesantren. Namun santri yang kembali bukanlah santri yang sama. Ia bangun sebelum subuh. Ia duduk paling depan saat pelajaran.
Ia membaca Al-Quran dengan suara bergetar. Ia menghafal hingga larut malam, bahkan sampai tertidur di atas mushaf. Para ustadz terkejut. Ada yang berbisik, anak ini seperti bukan Amzar yang dulu. Hasan sahabatnya menepuk pundaknya. Aku bangga padamu, Zar. Amzar tersenyum kecil. Tidak ada yang tahu bahwa setiap hafalan yang ia baca, setiap ayat, setiap doa, semuanya ia hadiahkan untuk ayahnya. Beberapa tahun berlalu, Amzar menjadi salah satu santri terbaik. Hafal Al-Quran, paham kitab kuning, lulus dengan nilai terbaik. Ia tidak berhenti di situ. Ia merantau, belajar ke berbagai ulama besar. Ia membaca, menulis, mengajar, hingga akhirnya namanya dikenal. Masyarakat memanggilnya Kiai Amzar. Sosok yang dulu nakal kini menjadi teladan. Dalam setiap ceramahnya, ia sering menangis sambil berkata, "Jika kalian punya anak nakal, jangan putus asa. Aku dulu lebih nakal, tapi Allah Maha membolak-balikkan hati." Saudaraku yang menonton video ini, tidak ada manusia yang terlambat untuk berubah. Tidak ada masa lalu yang terlalu gelap untuk diterangi cahaya Allah. Allah tidak melihat dari mana kamu datang, tapi kemana kamu menuju. Jika hatimu merasa jauh, jika hidupmu terasa gelap, jika dosa terasa menumpuk, kembalilah kepada Allah. Karena sebagaimana Kiai Amzar, kita pun bisa menjadi lebih baik hanya dengan satu langkah kecil menujunya.